اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia darinya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di dalam majelis ilmu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menulis amal ibadah kita dan dijadikan sebagai pemberat timbangan untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ayatuhal akhwat wal ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita pada pertemuan pagi hari ini melanjutkan kitab Sifatul Mar'atis Salihah karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahallahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan adamu taqdimil hawa ala tibail haqqi wal huda. Tidak boleh mengedepankan hawa nafsu dari mengikuti kebenaran dan petunjuk. Ya, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat pada pembahasan ini, dan ini yang terakhir insyaallah taala untuk bab terkait dengan tidak bolehnya seorang muslim atau muslimah
mengedepankan hawa nafsu ketimbang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik. Di sini beliau bawakan satu pembahasan min anwa'il hawa, di antara jenis-jenis hawa nafsu. Di antara jenis-jenis hawa nafsu yang tercela di dalam agama. Telah berlalu bersama bahwasanya al-hawa, hawa nafsu ini biasanya identik kepada sesuatu yang tercela. Oleh karenanya kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Dan para pelaku bid'ah di dalam agama disebut dengan sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Iya, karena dia meninggalkan nas Al-Quran atau sunnah Nabi, kemudian lebih mengedepankan akalnya, pendapatnya, atau sesuatu yang dia anggap baik di dalam agama ini, padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Iya. Maka di sini beliau bawakan ucapannya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kata beliau, qala Syekhul Islam fi kitabihil Istiqamah. Berkata Syekhul Islam di dalam kitabnya Al-Istiqamah pada jilid 2 halaman 221. Kata beliau, minan nasi may yakunu hubbuhu wa bughduhu wa iradatuhu wa karahatuhu bihasabi mahabbatihi nafsahu wa bughdiha. Di antara manusia ada orang yang kecintaannya, bencinya, keinginannya dan ketidaksukaannya itu sesuai dengan kecintaannya dia terhadap dirinya sendiri atau bencinya dia terhadap keinginan dia sendiri. La bihasabi mahabbatillah wa rasulihi wa bughdillahi wa rasulihi, bukan sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi ada orang yang seperti ini. Harusnya cinta dan benci kita, suka atau tidak suka kita sesuaikan dengan siapa? Sesuaikan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kebencian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Artinya begini, kita tidak boleh mencintai sesuatu di luar dari kecintaan kepada Allah, dan kita tidak boleh membenci sesuatu di luar dari apa yang dibenci oleh Allah. Hendaknya cinta dan benci kita karena Allah. Iya, itulah ikatan iman yang paling kuat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara kata Nabi, siapa yang 3 perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan dapatkan manisnya keimanan. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, dia tidak cintai kecuali karena Allah. Lihat, landasan cintanya itu karena Allah. Nah, sehingga dia mencintai karena Allah,
dan dia pun membenci karena Allah. Maka cinta dan benci yang seperti ini adalah ibadah. Makanya di dalam agama kita ada yang namanya al-wala wal bara. Al-wala menanamkan loyalitas, kecintaan karena Allah. Al-bara menanamkan kebencian, berlepas diri juga karena Allah. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena kepentingan diri sendiri, bukan karena dunia, tetapi semuanya karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Nah cinta yang seperti inilah yang akan berbuah pahala, dan benci yang seperti itulah yang akan berbuah pahala. Sementara cinta dan benci di luar daripada itu, ini akan menimbulkan dosa dan penyesalan. Akan menimbulkan dosa dan penyesalan. Makanya disebut dalam Quran, orang yang mencintai hanya karena hawa nafsu, orang yang mencintai hanya karena dunia akan menyesal. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling cinta mencintai pada hari kiamat nanti, sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain, kecuali manakala cintanya dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini yang disebut oleh Syekhul Islam rahimahullah. Ada orang yang cinta dan bencinya, keinginan dan ketidaksukaannya itu tidak dibangun di atas cinta dan benci karena Allah. Maka kata Syekhul Islam, wa hadza min nau'il hawa. Maka ini adalah bagian dari jenis hawa nafsu. Fa in ittaba'ahu al-insanu faqad ittaba'a hawahu. Apabila seseorang memperturutkannya, maka dia telah memperturutkan hawa nafsunya. Iya. Jadi kalau dia benci atau cinta bukan karena Allah, maka itu berarti memperturutkan apa? Memperturutkan hawa nafsu. Iya. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapakah yang lebih tersesat dari orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Artinya bahwa orang yang paling tersesat dari jalan Allah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, dan dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian kata Syekhul Islam, fa inna aslal hawa huwa mahabbatun nafsi. Maka sesungguhnya dasar atau pokok hawa nafsu adalah kecintaan kepada diri sendiri, kecintaan kepada jiwa. Wa yattabi'u dzalika bughduhu, dan bencinya juga mengikuti hal tersebut. Iya. Wal hawa nafsuhu wa huwa al-hubbu wal bughdu alladhi fi nafs la yulamul abdu alaihi. Hawa nafsu itu sendiri adalah cinta dan benci yang ada di dalam jiwa. Nah, ini seorang hamba tidak dicela karenanya. Fa inna dzalika la yamliku. Karena itu dia tidak kuasa untuk menolaknya. Wa innama, hanya saja, yulamu ala tibaihi, dicela terhadap dirinya kalau dia mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu. Jadi begini, hawa nafsu itu ada pada setiap orang, ya kan? Semua orang pasti punya hawa nafsu. Nah, itu tidak tercela pada dasarnya. Yang tercela kapan? Kalau dia memperturutkan hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsunya. Begini,
Kalau ada orang misalnya terdorong hawa nafsunya, na'udzubillah, misalnya untuk berzina, itu ada pada dirinya, ada keinginan untuk hal tersebut. Kalau sekedar itu tidak tercela pada dirinya, karena mungkin saja bisa terbesit di dalam hatinya. Yang tercela kalau dia perturutkan dan dia ikuti hawa nafsunya sampai dia terjerumus ke dalam perbuatan zina. Itulah yang tercela, ittiba'ul hawa. Atau contoh lain misalnya, ada seseorang dia berkeinginan untuk marah bukan karena Allah, marah yang bukan karena Allah, ada keinginan untuk hal tersebut. Yang seperti itu tidak tercela, tetapi kalau dia perturutkan, akhirnya dia emosi dengan sejadi-jadinya, marah dengan sejadi-jadinya, bukan karena Allah, maka yang seperti ini tercela karena dia sudah memperturutkan hawa nafsunya. Iya, jadi hawa nafsu itu sendiri tidak tercela sepanjang tidak diperturutkan, sepanjang tidak diikuti. Yang tercela kalau sudah diikuti dan kalau sudah diperturutkan. Iya, kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya Daud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka berikanlah keputusan di tengah-tengah manusia dengan keadilan. Kemudian kata Allah, wala tattabi'il hawa, dan janganlah memperturutkan hawa nafsu. Jadi yang dicela oleh Allah, jangan memperturutkan hawa nafsu. Fayudilluka atau fayudillaka an sabilillah, maka kamu akan tersesat, atau hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Shad ayat 26. Nah, wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 50 yang tadi kita bacakan juga, wa man adallu, dan tidak ada yang lebih tersesat mimman ittaba'a hawa, dari orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Jadi sekali lagi, yang dicela apa? Yang memperturutkan dan mengikuti hawa nafsunya, bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini kata para ulama, kalau hawa nafsunya tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya ada satu hadis, yang hadis ini sekalipun diperselisihkan ulama tentang keabsahannya, akan tetapi secara makna hadis ini benar, bahwa disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya ikut kepada apa yang aku bawa. Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai hawa nafsunya ikut kepada apa yang aku bawa. Iya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hawa nafsu itu harus kita tundukkan di bawah syariat Allah, di bawah hukum Allah, di bawah Al-Quran dan Sunnah. Dia mesti tunduk. Ya, kapan hawa nafsu ditinggikan, maka dia akan lebih mengikuti hawa nafsunya ketimbang dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seseorang apabila
telah datang keputusan Allah dan Rasulnya seperti ini, maka konsekuensi dari hal tersebut dia harus menerimanya dengan pasrah. Dia harus menerimanya dengan pasrah hati. Tidak boleh ada rasa berat untuk menerima keputusan Allah. Kalau dia merasa berat, maka dia lebih condong kepada hawa nafsunya, dan dia kurang yakin terhadap keputusan Allah dan Rasulnya. Padahal keputusan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu kita, walaupun bertentangan dengan keinginan kita. Tetapi apa yang Allah putuskan dan apa yang Rasul putuskan, itulah yang terbaik. Makanya ada kisah di zaman sahabat Rasulullah ketika itu masih hidup, berselisih antara sahabat Az-Zubair dengan salah seorang laki-laki dari kalangan Ansar tentang masalah pengairan air. Maka mereka pun datang kepada Nabi, minta diputuskan dengan seadil-adilnya. Maka Nabi pun memberikan keputusan. Kata Nabi, wahai Zubair, alirkan air itu ke kebunmu, setelah itu lepaskanlah ke kebun tetanggamu. Itu keputusan Nabi kepada dua orang sahabat ini, Az-Zubair dengan seorang dari Ansar. Maka seorang dari Ansar ini tidak terima. Dia berkata kepada Nabi, angkana ibna ammatik, ya Rasulullah, apakah karena dia adalah anak dari bibimu sehingga kau putuskan seperti itu? Maka mendengarkan hal tersebut, berubah warna wajah Nabi SAW, marah Nabi SAW, sehingga beliau SAW memberikan keputusan yang lain. Iya. Nah, sahabat ini ketika menerima keputusan Nabi, dia tidak merasa puas dengan keputusan Nabi. Maka turun ayat di dalam Quran. Allah berfirman, "Fala wa rabbik," maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta sampai yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Summa, kemudian, la yajidu, tidak ada, fi anfusihim, pada diri mereka, harajan, rasa berat, mimma qadaita, terhadap keputusan yang kau berikan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah hati. Lihat, ayat ini turun karena peristiwa tersebut. Ada sahabat yang tidak menerima keputusan Nabi. Sama pada hari ini, kalau ada dua orang berselisih, entah masalahnya apa saja, masalah keluarga, masalah persengketaan antara mereka terkait dengan harta, apa saja permasalahan itu, lalu dia meminta keputusan kepada seseorang dan dia putuskan sesuai dengan Quran dan Sunnah, lalu dia tidak merasa puas dengan hal tersebut, maka orang yang tidak merasa puas ini berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Iya, karena apa? Keputusannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah. Kapan dia tidak merasa puas, maka dia berarti lebih mengikuti hawa nafsunya ketimbang dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ini perkara yang sangat berbahaya. Iya, dan tidak pantas orang beriman seperti itu. Allah menegur di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'min wala mu'minah
idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah sepantasnya bagi orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, apabila Allah telah menetapkan suatu urusan, Rasulullah telah menetapkan suatu keputusan, dia masih punya pilihan yang lain di dalam urusan tersebut. Maka barang siapa wa may yaksillaha wa rasulah, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dolalan mubina, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Nah, maka ini dari perkara yang harus kita ingat. Keputusan Allah dan Rasulnya itulah yang terbaik, walaupun tidak bersesuaian dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun mungkin terlihat seakan merugikan diri kita, merugikan bagian kita, merugikan jatah kita, merugikan pemasukan kita. Tetapi kalau Allah dan Rasulnya memutuskan begini, terima, karena itu yang terbaik. Itu yang terbaik bagi kamu di dunia dan di akhirat. Nah, namun tidak semua orang diberi taufik untuk bisa menundukkan hatinya, menundukkan hawa nafsunya untuk lebih mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Karena cenderungnya orang itu lebih memperturutkan hawa nafsunya. Makanya ini perkara bukan hal yang ringan. Memperturutkan hawa nafsu itu lebih menyenangkan ketimbang mengikuti dalil Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsu itu yang dirasa nyaman, itu yang dirasa enak. Sementara kalau ikut dalil Quran dan Sunnah tidak nyaman, tidak enak rasanya. Padahal itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Hamba butuh kesabaran untuk hal tersebut. Kesabaran itu memang awalnya pahit. Kata para ulama, as-sabru mislu ismihi, murrun madaqatuhu, walakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti namanya, pahit rasanya, tetapi akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Akibat di belakangnya lebih manis daripada madu. Awalnya memang tidak enak, tetapi setelahnya pasti akan lebih menyenangkan. Iya, mengikuti hawa nafsu awalnya enak, tetapi akibatnya pasti sangat buruk. Sabar mengikuti dalil Quran dan Sunnah awalnya mungkin tidak enak, tetapi akibat di belakangnya itu lebih enak dan lebih membahagiakan seseorang. Ya, yakini saja akan hal tersebut, niscaya kita akan mendapatkan keberuntungan ya di sisi mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, maka kata beliau, wal hubbu wal bughdu yattabi'uhu daw inda wujudil mahbub wal mubghad. Cinta dan benci itu mengikuti perasaan. Ketika ada yang dicintai, ketika ada yang dibenci, ketika ada yang diinginkan, dan selain daripada itu, wa ghairi dzalik. Faman ittaba'a dzalika bighairi amrillahi wa rasulih fahuwa mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Maka barang siapa yang memperturutkan hal tersebut tanpa perintah Allah dan Rasulnya, maka dialah orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Bal qad yatamada bihil amr ila ayyattakhida ilahahu hawahu. Bahkan perkaranya tidak berhenti sampai di situ, justru akan berkelanjutan. Lebih parah lagi, yaitu dia akan menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Makanya telah kita sebutkan di awal-awal ayat di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Bagaimana itu? Menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan selain Allah.
Ya dari sisi dia lebih mentaati hawa nafsunya ketimbang mentaati Allah dan Rasulnya. Iya, di sana ada namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Kalau kamu lebih mentaati hawa nafsumu ketimbang mentaati Allah dan Rasulnya, maka kamu telah berbuat syirik. Syirik dalam masalah apa? Ketaatan. Maka sama saja kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai sesembahan. Karena ketaatan itu harus kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada hawa nafsu. Kalau kamu lebih mentaati hawa nafsumu, berarti kamu menserikatkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal tersebut. Dan itu adalah kesyirikan. Waliyadzubillah. Nah, kemudian Syekh menyebutkan min mafasidit tibail hawa, dari kerusakan mengikuti hawa nafsu. Apa kerusakannya? Beliau sebutkan di sini. Adamul adli, orang yang memperturutkan hawa nafsu, dari kerusakan yang timbul dari situ, dia tidak akan bisa berlaku adil. Jadi keadilan itu bisa didapatkan kalau kapan? Kalau dia membuang hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsu, pasti jauh dari keadilan. Dia tidak akan bisa adil dalam hal apapun. Ini dari kerusakan ittibaul hawa. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsu seperti itu, tidak bisa berlaku adil. Ya, entah dia sebagai pemimpin, entah dia sebagai seorang suami, entah dia sebagai seorang raja, entah dia sebagai seorang istri, kapan dia memperturutkan hawa nafsunya, maka dia tidak akan bisa berlaku adil dalam hal apapun. Iya, fi syahadah wa jami'il ahwal, dalam persaksian dan dalam semua keadaan. Mana dalilnya? Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. Ini dalil orang yang memperturutkan hawa nafsu tidak akan bisa berlaku adil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qist, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada alillah, sebagai saksi-saksi karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun atas diri-diri kalian, awil walidain, atau kepada kedua orang tua kalian, wal aqrabin, atau kepada karib kerabat kalian. Iyakun ghaniyan, jikalau yang terdakwa itu adalah orang kaya, au faqiran, atau orang miskin, fallahu aula bihima, maka Allah lebih tahu kemaslahatan bagi keduanya. Fala tattabi'ul hawa. Nah, kemudian Allah katakan, dan jangan kamu memperturutkan hawa nafsumu. Nah, karena kalau memperturutkan hawa nafsu, tidak akan mungkin bisa berlaku adil. Anta'dilu, ya, jangan kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Wa in talwu, jika kamu memutarbalikkan kata-kata, au tu'ridu, atau enggan menjadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kalian kerjakan. Ya, ini dalil dalam surat An-Nisa 135 bahwa orang yang memperturutkan hawa nafsu akan jauh dari yang namanya keadilan dan tidak akan bisa menegakkan keadilan. Ya, walaupun dia selalu menyeru kepada keadilan, walaupun dia memiliki slogan keadilan, tetapi kalau dia sendiri memperturutkan hawa nafsunya, maka tidak akan mungkin bisa berlaku adil. Iya, maka kata beliau, kata Ummu Abdillah, wa ta'abbudu lillahi bil bid'ah wal ara'i wal istihsan hada minal hawa. Maka beribadah kepada Allah dengan perkara baru bid'ah, hanya dengan pendapat semata atau anggapan-anggapan baik, akan ini baik, kenapa dilarang, ini kan baik,
Kalau sekedar itu tanpa dalil, hada minal hawa. Ini termasuk dari hawa nafsu. Termasuk dari hawa nafsu. Kenapa? Kita beragama itu bukan dengan beranggapan baik. Lah ini kan baik, kenapa dilarang? Bukan dikatakan ini baik, kenapa dilarang? Yang perlu kau tanya, yang perlu dipertanyakan, ada ndak dalilnya? Ada ndak dalilnya? Karena yang baik itu adalah apa yang menurut Allah dan Rasulnya baik. Itu yang baik. Adapun yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah dan Rasulnya baik. Apa yang menurut kita baik belum tentu apa menurut Allah dan Rasulnya baik. Nah, ini yang harus kita catat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu yang terbaik bagi kalian. Lihat. Kita benci, kitanya benci, tetapi itu yang terbaik. Dan bisa jadi kita cinta terhadap sesuatu, kita suka terhadap sesuatu, padahal itu yang jelek bagi kamu. Kenapa? Allah yang lebih tahu. Dan kamu tidak tahu. Ya kamu itu hanya bisa memprediksi, hanya bisa mengira-ngira ini baik. Maka beragama jangan hanya berlandaskan ini kan baik. Baik menurut siapa dulu? Apakah baik menurut kamu atau baik menurut Allah dan Rasulnya? Dan itu dua hal yang bertentangan. Yang baik menurut kamu belum tentu baik menurut Allah. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Ibnu Mas'ud melarang orang berzikir dengan cara-cara yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi, di komando dengan cara berjamaah, dilarang sama Ibnu Mas'ud. Kenapa kalian melakukan perkara seperti ini, kata Ibnu Mas'ud. Apa kata mereka, orang-orang yang dilarang ini? Kata mereka, ya Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami cuma mau kebaikan. Ini kan baik, kenapa kau larang? Nah ini alasan banyak manusia pada hari ini kalau dilarang perbuatan bid'ahnya. Apa katanya apa? Ini kan baik, kenapa kau larang? Nah orang-orang dulu yang dilarang oleh sahabat juga alasannya begitu. Jadi sudah alasan basi. Ini kan baik, kenapa dilarang? Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Wa kam mim muridin lil khairi fala yusibah. Nah, ini ucapan sangat bagus sekali. Sebagai balasan bagi orang yang mengatakan ini kan baik, ini kan baik. Apa kita katakan sama mereka, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat kebaikan itu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Keinginannya bagus, keinginannya baik, tapi dia tidak dapatkan kebaikan. Kenapa? Jalannya yang salah. Jalannya yang salah. Iya. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kamu boleh menempuh jalan yang berbeda, tetapi kalau tidak sesuai jalan menuju kepada apa yang dituju, maka kamu akan tersesat. Nah, dan tidak akan sampai kepada tujuan. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapatkan kebaikan itu. Iya. Jadi masalahnya bukan yang penting baik, tetapi masalahnya apakah itu amalan sesuai tidak dengan petunjuk Nabi ataukah tidak. Kalau tidak, berarti kamu mengikuti hawa nafsumu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kata beliau, beribadah kepada Allah dasarnya dengan bid'ah hanya sekedar ra'yu, pendapat, akal fikiran atau anggapan baik, itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Itu termasuk mengikuti hawa nafsu. Agama kita itu agama dalil, bukan agama berdasarkan anggapan baik, bukan agama berdasarkan pendapat, hasil fikiran, hemat saya, bukan, tetapi berdasarkan dalil. Fa inna ta'abbuda la yakunu illa bima syara'allahu wa rasuluh. Maka sesungguhnya ibadah tidak boleh ada ibadah kecuali sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini selesai terkait dengan anwa'ul hawa. Kemudian berikutnya
Terakhir beliau bahas tentang doa nabawi fi tajannubil hawa. Doa ya yang diajarkan oleh Nabi untuk menjauhi hawa nafsu. Nah, ini doa ini saya sarankan kepada para akhwat untuk dihafalkan dan dibaca doa ini ya, dan dijadikan sebagai doa yang kalian panjatkan ketika kalian berdoa kepada Allah. Hafalkan doa ini baik-baik. Doa ini sangat sering diucapkan oleh Nabi. Iya. Nabi sangat sering mengucapkannya. Jadi kalau Nabi saja sangat sering mengucapkannya, harusnya apa? Kita sebagai umatnya harus lebih sering-sering lagi mengucapkannya. Iya, saya akan dektekan supaya anti bisa catat. Baik, doanya berbunyi seperti ini. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Min munkaratil akhlaq. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Nah, sampai di situ. Saya ulangi sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Sudah dicatat? Nah, ini doa, hafalkan. Karena doa ini sekali lagi saya bilang doa yang sangat sering diucapkan sama Nabi. Kenapa saya katakan sangat sering? Perhatikan hadisnya. Akhrajat Tirmidzi fi sunani. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Min tariq Ziyad ibni Alaqah, dari jalan Ziyad ibnu Alaqah, an ammihi, dari pamannya, wa huwa Qutbah ibnu Malik, yaitu Qutbah ibnu Malik. Qala, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini lafadznya. Kana Nabiyyu, kana dalam bahasa Arab itu yufidul istimrar. Artinya Nabi sangat sering berdoa dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Makanya semenjak saya hafalkan doa ini, saya tidak pernah lepas dari doa ini. Saya sangat sering ucapkan doa ini. Makanya sering-sering ucapkan doa ini. Hafalkan dia, ucapkan doa ini. InsyaAllah ta'ala kita akan dijauhkan dari hawa nafsu. Catat artinya. Jadi kalau berdoa itu harus tahu juga artinya. Jangan sekedar doa nggak tahu artinya apa. Nah, artinya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya, ya Allah, sesungguhnya saya, a'udzubika, berlindung kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu min, dari munkaratil akhlak, akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk, wal a'mal, perbuatan-perbuatan buruk, wal ahwa, dan segala hawa nafsu yang menyesatkan, dan segala hawa nafsu yang menyesatkan. Ya. Nah, ini doa sangat sering diucapkan oleh Nabi. Hadisnya tadi riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadisnya adalah hadis sahih dari riwayat Imam At-Tirmidzi. Nah, baik, dengan ini ya akhwat wal ummahat, selesai sudah pembahasan kita terkait dengan tidak bolehnya kita mengikuti
dan mendahulukan hawa nafsu ketimbang mengikuti kebenaran dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan yang lain. Nah, insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan masuk pembahasan yang lain. Ini selesai pembahasan terkait dengan judul ini dan berikutnya ada judul yang lain. Tapi sebelum kita masuk pada judul ini, kita akan selingi dengan pembahasan tematik. Insyaallah taala. Ya, kita akan bahas pembahasan tematik. Nah, kalau nanti ada judul yang mau disampaikan atau mau di-request, silahkan nanti sampaikan kepada kami. Nanti kita akan bawakan materi tentang hal tersebut. Baik, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.